Halo semuanya, rahayu rahayu. Kita setel musik ya. Halo semuanya. Halo Ruk Biasaf. Halo Noven. Halo Wiwin. Halo Alif. Bluetooth mode. Ini live-nya dadak ya teman-teman. Iya, karena aku habis buat video YouTube. Jadi sekalian nyapa-nyapa aja. Gimana nih kabarnya nih? Malam minggu ngapain aja nih? Ada yang bertanya tentang sesuatu? Halo. Dalu mas, ya. Sugeng dalu. Halo Alif Muhammad. Halo Mahesti Ratri. Halo Noven Zambek. Malming isolasi bang. Nggak kemana-mana ini, jomblo atau memang nggak ada kerjaan nih? Malming kosong Prabu Masruk Biafsyaf. Iya. Ini live-nya asik-asikan ya teman-teman ya. Jadi ngobrol bebas ya. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, ini nggak ada live-nya, nggak ada temanya. Ini live iseng ya. Live iseng. Siapa yang pendukung MU ini? Ronaldo pindah nih, barusan nih ya. Barusan info tadi pagi. Pindah ke MU. Ada yang dibingungkan biasanya. Postingannya Toporoso nih, ada yang bingung, ada yang bodoh amat gitu ya. Wah, kesulitan mikir Prabu. Wis gak usah wis. Gak jadi. Ini ada musiknya ya teman-teman ya. Aku setel musik nih, musik meditasi. Ini musiknya Toporoso, ini meditasi. Mas Jang, bahas multi semesta. Ini multi semesta ini kayak itu ya, kayak multiverse-nya Marvel ya. Multiverse-nya Marvel. GGMU, asik. Gimana caranya biar kuat nahan rindu mas? Waduh. Kalau menurutku rindu itu dari mana ya? Dari pikiran atau dari kesadaran nih? Atau ada rasa rindu di dalam? Menurut kalian gimana? Rindu itu dari pikiran atau dari kesadaran? Layar lagi ngamati pikiran nonton Toporoso. Noven Zambek. Kedengaran ya suaranya? Ini
Ini musik meditasi Toporoso ya, bisa kalian cek di YouTube-nya Toporoso. Nanti ada Prabu udah ada 2 musik lah yang Prabu rancang. Ada yang tentang gelombang otak ya, gelombang beta. Ada yang musik untuk kerja atau musik meningkatkan konsentrasi. Nanti ada musiknya. Proses masih proses buat. Dari mana aja nih? Sebutin kota-kotanya yuk. Mas Joko Separuh Gendeng. Tanglet ge ajaran pripun carane menerjemahkan suara hati. Soalnya sering tidak tahu tentang suara hati. Kalau Prabu sendiri itu menerapkan filosofinya Ali bin Abi Thalib. Ali benar ya, Ali bin Abi Thalib. Itu dia mengatakan bahwa suara yang pertama timbul itu adalah suara hati. Jadi ketika suara kedua yang hadir itu baru pikiran. Nah, gitu. Jadi mudahnya seperti itu. Jadi suara pertama nih. Jadi suara pertama itu kadang suara yang tidak mempertimbangkan. Jadi ujuk-ujuk ya, tiba-tiba ya. Tiba-tiba suara itu hadir. Nah, itu suara pertama. Seperti itu. Seperti itu ya Mas Joko ya. Jadi coba pakai filosofinya Bang Ali ya, sahabatnya Nabi itu. Dia ngomong kalau suara pertama adalah suara hati, suara kedua adalah pikiran. Oke, lanjut. Pikiran dan perasaan ini dari Gary 5423. Pikiran dan perasaan lebih berbahaya mana bila kita ikuti? Terima kasih. Lebih berbahaya pikiran, karena pikiran itu lebih liar daripada perasaan. Jadi perasaan itu seakan udah ada batasnya nih. Jadi perasaan, kalau kita sadar ya teman-teman, perasaan kita itu ada batasnya. Jadi ada batasan di mana kayaknya aku nggak enak kalau aku ngomong gini. Jadi misalnya kita ngomong sama orang, terus kita mengedepankan perasaan atau memperhatikan perasaan, kita kayak aku nggak enak nih ngomong ini karena mungkin dia akan tersakiti gitu. Itu alamiah, terjadi alamiah di dalam. Sedangkan pikiran itu liar teman-teman. Jadi apapun konsep kebudayaan, konsep agama, konsep dosa, konsep ketakutan yang mengekang pikiran itu, pikiran selalu bertindak melebihi batas, melebihi liar. Pokoknya liar itu loh. Jadi kalau ada seorang Buddha yang mengatakan bahwa pikiran itu seperti monyet liar. Dia lompat ke sana, lompat ke sini gitu. Padahal tetap ada batasnya, ada batas pagernya. Cuman ya tetap aja lompat gitu. Itu sifatnya pikiran itu teman-teman. Jadi ya harap dimaklumi. Itu sifat alamiahnya. Makanya di dalam bisnis, di dalam usaha, di dalam kerja nih, di dalam mencari dunia kita perlu pikiran, teman-teman. Karena kalau kita menggunakan perasaan ya, kita ya nggak akan bisa sukses ya. Kesuksesan itu datang dari pikiran, dari kerja keras. Seperti itu. Mahesti Ratri, Mas bahas residual energi dong. Kenapa semua benda di alam semesta bisa merekam kejadian? Ini menarik nih pertanyaannya Ratri. Soalnya kadang Prabu itu males bahas apa-apa itu. Ya kalau Prabu sedang membahas seru-seru itu mungkin ada followers yang tanya ya, atau teman Prabu yang tanya. Biasanya Prabu yang nggak akan bahas seru-seru gitu. Tentang residual energi. Residual itu kayak sisa energi sisa atau energi yang berlebihan. Ya pokoknya banyak lah di Google lah tentang residual.
Nah, untuk kenapa semua benda di alam semesta bisa merekam kejadian? Karena semua benda di alam semesta itu hidup, teman-teman. Jadi kita nggak bisa meremehkan sesuatu. Kita tidak bisa menjadikan sesuatu itu remeh, karena sesuatu itu hidup. Ketika kita meremehkan kehadiran apa ya? Ini Prabu nyari contoh ini ya. Ini nih. Ketika kita remeh menghadirkan gunting ya. Ketika kita remeh menghadirkan gunting, maka kita sebenarnya meremehkan kehadiran hidup ya. Karena di dalam gunting ini ada atom, teman-teman. Ada atom yang memadat. Atom-atom itu berjejer-jejer gitu. Yang atom itu hidup. Atom itu setiap saat bergetar. Getaran atom-atom di zat padat itu seakan-akan membuat zat padat itu diam. Padahal ini terus bergerak, teman-teman. Di kedalaman ini terus bergerak. Jadi gunting ini kita bisa ajak ngomong sebenarnya. Tapi frekuensinya berbeda. Ini bukan benda mati ya, teman-teman. Karena apapun benda yang ada di sekitar kita itu hidup. Karena atom-atom yang ada di dalam. Coba kalian baca ini nih. Ini The Divine Matrix. Ini jaring-jaring alam semesta, tentang jaring-jaring alam semesta. Ini di Tokopedia Toporoso ada, kalau mau pesen ya. Dicek di ozao.official. Ya kayak gitu. Jadi setiap benda itu memiliki dimensi energi yang besar sebenarnya kalau kita menyadari. Apalagi benda hidup seperti kita, tumbuhan, hewan, orang lain yang kita lihat, air dan sebagainya, itu benda-benda yang hidup ya akan lebih besar energinya daripada benda-benda yang mati. Tapi ya itu tadi, bahwa benda mati itu juga hidup ternyata. Mas Joko dari Cirebon, halo Mas Joko. Kinoy KW, apa kabar Prabu? Baik, alhamdulillah sehat. Alif Muhammad dari Demak, Jateng. Orang Jateng ada di live. Request Brainwave Noven Zamberg. Iya, nanti ada musiknya ya, ada musik meditasi brain, meditasi otak agar otak itu lebih fokus ya. Safriel, salam bahagia untuk jiwa-jiwa yang tenang. Salam bahagia Safriel. Terima kasih kehadirannya. Oke. Apakah nggak ada pertanyaan lagi? Data dialektika, halo bro. Ini live ngobrol-ngobrol asik ya. Bukan live tentang tema bahasan ya. Mas Joko, kagem belajaran atau untuk belajaran pripun coro sing sae kagem semedi ben cepet so fokus. Pripun coro yang sing sae itu cara bagusnya apa untuk meditasi agar cepat fokus? Mungkin bisa dilihat di channel Toporoso ya Mas Joko ya. Tapi aku ulang sedikit bahwa kita pertama harus mengenal atau mengubah dogma tentang meditasi. Bahwa meditasi itu sebenarnya sesuatu yang tidak sakral. Meditasi itu bukan sesuatu yang serius. Jadi kesannya itu meditasi itu harus bermain. Jadi wadah bermain kita meditasi. Jadi ya mungkin kalau zaman dulu ya teman-teman, zaman dulu kan memang keseriusan itu menjadi hal utama. Tapi kalau di zaman sekarang ya, zaman sekarang itu banyak orang yang susah meditasi karena apa? Karena meditasi dianggap serius, meditasi dianggap hal sakral gitu. Dan nggak semua orang bisa meditasi. Nah itu yang salah. Jadi dogma-dogma seperti itu yang harus diubah sebenarnya. Dogma-dogma tentang anggapan-anggapan keseriusan ya yang ada di meditasi itu dulu yang diubah Mas Joko. Nah setelah itu baru kita pilih metode meditasinya apa, kayak gitu. Jadi caranya fokus gimana? Ya harus diurut dulu bahwa kita harus mengubah dogmanya, mengubah doktrin yang ada di kepala ini. Mungkin ada di postingan Toporoso ya, bukan di postingan, di YouTube-nya Toporoso ya teman-teman, bisa dicari.
Untuk metode meditasinya ada banyak ya Mas Joko ya. Di Toporoso juga ada yang dibahas di YouTube-nya, di Instagram-nya, di Facebook-nya, ada grup Facebook-nya juga. Terserah. Bagiku semua metode meditasi itu baik. Meditasi nafas, meditasi memeluk, meditasi menari seperti sufi, atau meditasi berzikir, atau meditasi mendengarkan musik seperti saat ini gitu ya. Itu semuanya baik, bagiku baik. Nah, yang nggak baik kalau kita nggak mempraktekannya. Kita nggak mempraktekkan, itu ya nggak baik. Semuanya baik, jadi pilih salah satu Mas Joko yang paling Mas Joko suka, gitu ya. Ini tak aja ngobrol asik aja. Ini gini aja gini. Oke, seperti itu. Oke, lanjut ya. Makasih penjelasannya Kang Prabu Mahesti Ratri. Sama-sama Mbak Mahesti Ratri. Mas Dotulong @z.a_dotulong. Apakah penemuan kesadaran sejati? Apakah penemuan kesadaran sejati bisa sendiri atau harus dengan bimbingan seorang guru? Kalau dengan bimbingan guru, gimana cara agar kita tidak salah guru atau pembimbing? Ya. Sebenarnya perjalanan ini teman-teman, berjalan di jalan kesadaran, di jalan consciousness ya. Kalau istilah kerennya consciousness atau pure consciousness, itu kita bisa sendiri sebenarnya. Kita bisa menemukannya sendiri. Karena bagiku apa yang kita lihat adalah apa yang akan kita dapat. Jadi kalau dengan kata lain, apa-apa yang kita lihat adalah guru kita. Contohnya aku melihat gunting ini ya, aku melihat guruku ini, aku melihat benda yang hidup, bukan benda ya, tapi kualitas eksistensi yang hidup yang ada di gunting. Semuanya bisa dijadikan guru ya. Bahkan Nabi Ibrahim pun itu dia menjadikannya guru nih alam semesta nih, seperti kehadiran matahari, kehadiran bulan yang menurut ceritanya ya Nabi Ibrahim itu menemukan Tuhan dari alam semesta, dari realitas alam semesta. Nah itu gurunya Nabi Ibrahim. Tapi nggak semua orang bisa berjalan tanpa guru. Nggak semua orang bisa berjalan tanpa guru. Pun Prabu yang sekarang ini ya, itu bukan bentukan Prabu sendiri, tapi bentukan banyak guru. Ada yang guru A, B, C dan sebagainya. Ada juga yang guru melalui online gitu ya. Jadi nggak harus ketemu, tapi juga ada yang guru yang harus ketemu. Jadi semuanya kalau menurutku itu butuh guru, tapi kamu tergantung nih, kamu perlu guru yang mana ya. Jangan sampai pikiran yang menjadi gurumu ya. Karena kesadaran itu bukan pikiran teman-teman. Kesadaran itu adalah kualitas di luar pikiran. Meskipun konsepnya satu ya, konsepnya wholeness, konsepnya oneness atau tauhid, ketunggalan. Cuman kita harus pisah nih antara mana kesadaran, mana pikiran gitu, biar lebih enak aja gitu, lebih enak untuk belajar. Sebenarnya ya satu. Pengamat dan apa yang diamati ya satu sebenarnya. Cuman ya untuk belajar aja, untuk asik-asikan aja gitu. Mabar Prabu. Mabar. Mas Hani, Mas Afid ya, bahas meditasinya J. Krishnamurti. Itu meditasinya kayak gimana ya? Mbah Murti, Mbah Krishna ini ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ya buat teman-teman baru nih ya kan Toporoso kan setiap hari kan banyak followers ya, banyak followers baru yang datang.
Buat teman-teman followers yang baru ya, yang baru menyimak Toporoso, sebenarnya Toporoso itu apa sih? Kenapa kok namanya Toporoso itu? Toporoso itu nama asik-asikan aja teman-teman, bukan nama komunitas, bukan nama sakral ya, bukan nama agama ya, nama aliran itu bukan. Toporoso ya hanya nama aja, ya kayak sama gunting ini. Kenapa kok ini dinamain gunting ya? Ya cuma nama gunting aja untuk membedakan antara gunting satu dengan gunting bukan gunting ya, dengan gunting satu dengan misalkan mouse gitu. Misal gunting satu dengan mouse. Itu kita bedakan aja. Makanya kita harus memberi nama. Kenapa kok namamu Ratri? Ada nama juga yang Joko, ada nama juga Prabu, ada nama juga Budi, Afid, Hani, ada nama juga macam-macam. Kenapa? Ya karena untuk membedakan aja. Ya di dalam kesadaran kita tidak terikat nama. Kita hanyalah eksistensi, hanyalah entitas yang hidup. Entitas yang mempunyai daya hidup, itu aja. Gitu ya. Jadi kalau di kesadaran itu kita tidak terikat nama. Makanya bolak-balik ya di Toporoso itu seakan-akan menghina Tuhan ya. Seakan-akan agama itu dilecehkan gitu ya. Padahal yang enggak gitu. Ya Prabu hanya ingin membuka kalian bahwa kesadaran itu bukan pikiran, kesadaran itu bukan nama. Jadi ketika kita masih tersinggung, ketika aku mengejek sebuah agama ya, atau mengejek sebuah nama, sosok, itu ya kita seakan-akan masih tertidur, masih belum sadar. Karena kunci kesadaran pertama adalah tidak melekat tentang nama sekalipun. Jadi misal ini nama mouse ya, nama mouse. Mungkin setiap saat, setiap waktu kita akan terikat dengan nama mouse. Ketika kita nyebutnya benda ini sebagai gunting, itu kita malah tersinggung, malah nggak ngerti. Padahal sebenarnya ini sama ini itu sama. Ini sama ini sama, hanya beda nama. Ini pun juga aku bisa nyebutnya Prabu gitu. Mouse ini juga aku bisa nyebutnya Budi. Aku bebas menyebut mouse ini karena aku tidak terikat dengan nama mouse yang ada di sini, yang melingkupi benda ini. Karena ketika kita memberikan sebuah nama ke sesuatu, maka sesuatu itu harus benda, sesuatu itu harus wujud ya teman-teman. Nah ini juga nih yang menarik nih. Jadi waktu kapan hari itu Prabu kan membahas bedanya Tuhan dan ketuhanan. Ya beda. Karena Tuhan itu adalah sosok, ketuhanan adalah bukan sosok, yaitu kualitas. Jadi ketika kita menyebutkan Allah, gitu ya, kita membayangkan sosok person di sana, ya. Sosok person yang sedang gagah gitu. Padahal ya Allah itu nggak seperti itu. Padahal ya mouse itu nggak seperti itu. Padahal gunting itu nggak seperti itu. Semuanya satu, seperti itu. Jadi ketika ya macam-macam sih. Jadi latihannya ya, Prabu latihan untuk tidak melekat ya. Ya coba aja ejek atau kita bebas mengatakan sesuatu tentang nama itu. Contoh misalkan sebenarnya ini salah satu metode di tasawuf makrifat teman-teman. Ya karena mungkin teman-teman Prabu banyak tasawuf makrifatnya, jadi Prabu referensinya banyak itu ya. Sebenarnya di setiap agama itu juga ada ya. Agama Hindu di Tantra, agama Buddha di Vipassana dan sebagainya. Nah kalau di tasawuf makrifat, kita latihan kesadarannya itu kita sifatkan Gusti Allah itu dengan sifat-sifat yang berlawanan. Contohnya Allah itu maha najis. Karena ketika Allah itu maha suci, ketika dia melingkupi keseluruhannya, dia maha segalanya, otomatis dia juga maha najis.
Itu metode teman-teman ya. Metode bukan ejekan ya, itu metode. Metode untuk memahami kesadaran. Sebenarnya tauhid atau tasawuf marifatnya di Islam itu ya bahas kesadaran teman-teman. Contoh lagi, Allah maha pelit. Kenapa? Karena Allah juga memiliki maha dermawan. Jadi kita harus membebaskan dogma itu. Kita harus ketika dulu itu pasalnya kuat ya, Allah itu pokoknya maha suci, Yesus itu pokoknya maha adil, Krishna atau Siwa itu pokoknya maha bijak, maha bersih, maha apapun yang sifatnya baik-baik ya. Nah, tapi di dalam kesadaran kita harus melepas label bersihnya, melepas label baiknya. Kita harus melepas dengan apa? Dengan kita menyebut juga kata yang berlawanan. Yesus itu maha najis, Allah itu maha pelit. Jadi macam-macam. Yang sebenarnya teman-teman, itu tujuannya untuk melampaui dualitas. Jadi pikiran kita, nah ini bahas pikiran ya. Pikiran kita itu terkotak-kotakkan dengan baik buruk, jelek bagus gitu ya. Suci najis dan sebagainya, masih kotak-kotak gitu. Sedangkan kesadaran itu tidak ada di dalam kotak, tapi yang melingkupi kotak itu. Jadi kotak-kotak itu harus dilampaui. Kotak-kotak itu harus harus disebut sebagai kotak. Jadi bukan dirimu. Makanya di dalam Toporoso itu Prabu selalu ngomong bahwa dirimu bukan pikiran. Karena di dalam pikiran itu banyak kotak. Banyak kotak-kotak. Dan kamu itu bukan kotak-kotak ya. Kamu itu bukan bukan seremeh itu ya teman-teman. Kehadiranmu itu bukan seremeh itu. Makanya chill aja ya gitu loh. Nikmati aja gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi harus harus terus melampaui kata-kata itu. Kayak gitu ya. Dari Azalaimani, Kak, cara membedakan pikiran dan yang benar-benar kesadaran. Nah, kalau pikiran ya, Mas, ini Mas atau Mbak ini Azalaimani. Ya, kalau pikiran, aku panggil Mani aja ya. Masa air mani. Kalau pikiran itu dia memikirkan untung dan rugi. Dia memikirkan baik dan buruk. Dia memikirkan najis dan suci. Jadi ada kotak nih di dalam pikiran. Sedangkan kesadaran tidak mengenal itu. Kesadaran itu tidak suci dan juga tidak najis. Bingung ya? Akan aneh ya? Karena teman-teman? Sifat alamiah pikiran adalah dia wajib membedakan. Nah, ini sifat alamiah pikiran. Sifat alamiah pikiran itu dia harus berpikir ekstremis kepada sesuatu hal. Harus memilih, dia itu harus memilih. Sifat pikiran. Pikiran tidak akan berjalan ketika ia tidak bisa memilih, ketika dia tidak memilih. Maka tadi Mas Joko tadi ngomong ada pertanyaan bahwa meditasi gimana cara fokusnya? Ya jangan memilih fokus dan jangan memilih tidak fokus. Karena ketika kita memilih, maka kita masuk dimensi pikiran. Sedangkan kesadaran itu kita hanya menerima, teman-teman. Kita hanya menerima lalu memberi, menerima memberi. Kita hidup di dalam semesta utuh. Ya, kita hidup dalam semesta utuh. Bukan kita hidup dalam semesta baik dan kita menghindari semesta yang jahat. Bukan itu, kesadaran bukan itu. Kesadaran adalah melingkupi semuanya, melingkupi semesta-semesta itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi bedanya apa? Pikiran sama benar-benar kesadaran. Bedanya ketika kita melihat sesuatu itu masih menggunakan tolak ukur baik dan benar, maka itu masih pikiran. Itu ya. Itu mudahnya, teman-teman ya. Sebenarnya kalau prakteknya ya nggak mudah ya. Apa-apa dilihat, oh ini baik, bukan. Nanti kalau baik jadi pikiran dan sebagainya. Itu asiknya, asik bermainnya.
asik jalannya. Jalan kesadaran itu asiknya di situ. Kebingungan yang menimbulkan banyak ekstase. Jadi di dalam kebingungan itu kita dapat mengenal, menciptakan puisi, dapat menciptakan cerita, dapat menari, dapat bermusik, dapat berkarya. Itu asiknya jalan bingung. Jalan bingung sebenarnya nggak membingungkan teman-teman, cuman kita aja yang terbiasa dengan pikiran. Jadi kita menganggap seakan-akan kesadaran itu adalah pikiran lain, pikiran baru, ilmu baru. Padahal kesadaran itu bukan ilmu, kesadaran itu bukan pikiran, kayak gitu. Oke. Mahesi Ratri, Mas jelasin tentang manunggaling kawula Gusti dong. Oke, ini juga lagi populer teman. Populernya di Jawa juga ada, di ilmu sufi juga ada, di banyak hal juga ada ya. Manunggaling kawula Gusti. Jadi gini teman-teman, kalau ini aku kasih contoh konsepnya atau teorinya atau penjelasannya yang menurutku mudah tentang manunggaling kawula Gusti. Ini penjelasan salah satu budayawan di Indonesia yang terkenal, yaitu MH Ainun Najib, Cak Nun atau dikenal sebagai Cak Nun. Jadi Cak Nun pernah melakukan sebuah dialog atau ceramah yang sebenarnya dia keceplosan ya, mengucapkan bahwa sebenarnya kamu itu Allah gitu. Dia keceplosan ya. Jadi kayak maaf ini terlalu dalam katanya gitu di akhir videonya. Mungkin nanti kita akan bahas video detailnya di YouTube Toporoso ya. Prabu sudah siapin sih. Nah, tapi kalau di situ di ceramah itu Cak Nun itu menjelaskan ada 3 level. 3 level dalam kita berteater atau berdrama musikal di hidup di dunia. Yang pertama itu Cak Nun itu mengibaratkan sebagai teater atau drama yang berjudul Marsinah. Nah, drama Marsinah ini tokoh Marsinahnya itu dinamakan itu diperankan seorang cewek atau seorang wanita yang bernama Hawa. Jadi Hawa ini adalah yang memerankan tokoh bernama Marsinah di drama musikal bernama Marsinah. Level pertama itu Hawa berperan sebagai Marsinah. Jadi penontonnya yang nonton nih, Prabu misalkan nonton drama Marsinah, Prabu tahu itu Hawa. Nah, itu Hawa tuh. Itu Marsinah ya. Jadi seakan kita bisa mengenali sosoknya Hawa dan mengenali sosoknya Marsinah. Kita sebagai penonton ya teman-teman. Karena levelnya Hawa berperan sebagai Marsinah. Nah, level selanjutnya nih, itu Hawa menjadi Marsinah. Tapi masih ada Hawanya nih. Dan masih ada Marsinahnya, masih ada Hawanya. Jadi penontonnya itu masih bisa membedakan. Jadi yang nonton ini masih bisa membedakan, ini kayaknya Hawa deh, ini kayaknya Marsinah deh. Tapi masih bingung. Jadi bingung nih antara Hawa mana, Marsinah mana ya. Karena Hawa sudah menjadi. Jadi apapun yang sudah menjadi itu masih seakan-akan menyatu padahal belum menyatu. Ya sama kayak kamu ngudek tepung dan telur ya. Itu kan sudah menjadi adonan ya. Tapi kan belum tercampur dengan baik, belum utuh ya. Ini kamu masih bisa melihat ada telur di situ, ada tepung gitu. Jadi kita nggak bisa melihat adonan yang utuh, tapi kita sebutnya itu adonan. Jadi Hawa menjadi Marsinah level 2. Level 3 itu Hawa dan Marsinah. Maaf. Level 3 itu yang ada itu hanya Marsinah. Yang ada hanya Marsinah. Jadi Hawanya hilang. Yang ada hanya Marsinah. Tepung dan telurnya itu hilang, yang ada hanya adonan roti, misal roti ya. Manunggaling kawula Gusti itu sama seperti itu. Ungkapan manunggaling kawula Gusti itu ungkapan belajar, ungkapan proses level 2.
yaitu kawula menjadi Gusti. Manunggaling kawula Gusti, karena ada kawula dan Gusti nih masih ada dua nih, kawula sama Gusti, masih belum satu, masih ada Hawa dan Marsinah gitu. Belum satu, masih ranahnya mencoba menjadi, proses menjadi. Nah, level yang benar di manunggaling kawula Gusti itu hanya ada satu, Gusti, gitu aja. Hanya ada satu Marsinah, gitu aja. Hanya ada satu, kawula, gitu aja. Jadi pilih salah satu, mau kawula atau Gusti. Jangan dua-duanya kamu ambil. Jangan dua-duanya kamu gasak. Apa ya di bahasa gasak? Jangan dua-duanya kamu makan. Karena tauhid itu hanya satu. Makanya orang-orang yang teriak tauhid ya, sana sini mengkafirkan orang atas dasar dalil tauhid itu ya perlu dipertanyakan tuh. Apakah dia memahami teori atau konsep ini dan melakukannya menjadi sebuah pengalaman? Itu kan kita tidak tahu itu ya. Makanya kita ya nggak usah ikut-ikutan menjudge itu ya. Nah, kembali ke tadi ya, bahwa jadi gini, misalkan gini ya, kamu percaya ya kalau Allah itu sedang berperan menjadi diri kita ya? Iya gak sih? Jadi ada Allah nih ya, misalkan ini aku sebut ya biar gampang ya, ada Gusti Allah ini ya, atau ada Yesus lah, ada Tuhan lah. Ada Tuhan yang berperan sebagai Prabu, atau yang berperan sebagai Ratri, atau yang berperan sebagai Joko, yang berperan sebagai Afid. Ada Tuhan nih yang berperan. Tapi kita masih bisa membedakan nih, ada Tuhan, ada kita ya. Ada Tuhan, ada Ratri, ada Tuhan, ada Joko. Masih ada dua nih. Nah, level selanjutnya Tuhan menjadi Joko, Tuhan menjadi Ratri, atau Ratri menjadi Tuhan. Itu level 2. Jadi proses manunggalingnya. Jadi masih ada kawula sama Gusti nih. Meskipun kita bingung nih, mana kawula, mana Gusti, mana Ratri, mana Tuhan, mana Joko, ini masih bingung. Ya itu proses. Makanya kebingungan itu proses. Kebingungan itu asik, teman-teman. Nah, ketika ada proses langsung jadi satu nih. Ada momen di mana kesatuan ini hadir, bahwa yang ada itu ternyata hanya Tuhan, atau yang ada itu hanya Ratri. Tuhan tidak ada, yang ada hanya Ratri. Oh, Ratri tidak ada, yang ada hanya Tuhan. Kan itu ya yang coba diajarkan atau diutarakan Syekh Siti Jenar ketika dia dipanggil oleh si pembawa pesan, oleh seseorang yang diutus oleh Dewan Wali untuk memanggil Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ngomong, tidak ada Syekh Siti Jenar, yang ada hanya Ingsun atau Gusti Sang Hyang. Gitu. Terus si pembawa pesan ini bingung nih. Aduh, gimana nih? Ini ada orang edan apalagi nih. Gitu. Lalu si pembawa pesan ini datang lagi ke Dewan Wali. Wahai wali, si Sesi Jenar ini kayaknya agak gila deh. Yang ada hanya Tuhan, sesinya nggak ada. Ya udah, tuh kata salah satu wali itu, ya udah panggil aja Tuhan ke sini. Gitu. Terus si pembawa pesan ini ngomong ke Sesi Jenar, ya Tuhan, kamu dipanggil Dewan Wali. Terus Sesi Jenar jawab nih, Enggak ada Tuhan, yang ada hanya Syekh Siti Jenar. Bingung nggak tuh kalian? Bingung nggak tuh yang diceritain? Ya bingung, karena kita nggak tahu pemahaman sederhananya. Pemahaman sederhananya ternyata itu hanyalah sebuah drama seperti Cak Nun bilang atau Marsinah bilang tadi. Gitu. Oke?
Selamat malam Mas Prabu. Bagaimana mengamati pikiran dan kesadaran kalau kita setiap terlalu terlibat di dalamnya? Gini teman-teman ya, kita harus meluruskan bahwa sebenarnya kita itu tidak sulit teman-teman, sulit untuk sadar terus, sulit untuk mengamati terus. Ya Prabu akui juga bahwa kita itu ada momen-momen tertentu di mana pengamatan itu hadir. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk eling dan waspada. Untuk eling dan waspada. Jadi ketika kita dapat mengamati sesuatu atau sadar sesuatu, kita menjadi waspada tentang sesuatu itu, maka malapetaka atau sesuatu energi-energi yang jahat yang ingin masuk ke kita itu nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa terpengaruh gitu. Sebenarnya itu sih, cuman prosesnya memang kita harus mengalami sadar terus ingat, sadar terus lupa, ingat terus lupa, ingat terus lupa. Jadi mengamati terus nggak mengamati, mengamati terus nggak mengamati terus gitu nggak apa-apa, itu nggak salah teman-teman. Kesadaran itu nggak ada yang salah teman-teman, karena kesadaran itu bergerak melampaui dualitas. Jadi ketika masih ada yang salah berarti kan ada yang benar. Kesadaran itu nggak mengajarkan itu. Biarkan agama dan sosial masyarakat yang mengajarkan baik dan buruk. Kesadaran adalah bagaimana caranya kita mengingat diri kita. Itu aja, konsepnya itu aja. Yang ingin disampaikan kesadaran itu seperti itu. Jadi caranya mengamati mengamati pikiran dan kesadaran, ya amati aja. Nggak ada caranya sebenarnya. Diamati pikiran bergerak. Kalau memang nggak bisa lama, ya udah nggak usah dipaksa. Ketika pengamatan itu hilang atau pengamatan itu kamu lupa, ya udah nggak usah dipaksa ingat. Biarkan sesuatu itu mengalir alamiah. Ketika kamu ingat ya kamu ingat gitu. Ketika kamu lupa ya lupa aja, biasa aja. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kesulitan dogma atau mental block di dalam diri itu harus dikikis gitu, biar kesadaran itu timbul sendiri. Ketika kita bisa menikmati itu teman-teman, anehnya ya, kesadaran atau ekstase semesta itu timbul sendiri, otomatis hadir sendiri. Jadi kalau kata orang dulu itu kayak wahyu, kayak hidayah dari langit ya. Karena tibanya ujuk-ujuk tibanya itu tiba-tiba ya. Jadi ya kalau aku nggak mau ambil pusing sebenarnya. Nikmati hidupmu. Kalau memang bahagia ya teruslah bahagia ya. Kalau memang ada kesedihan ya cobalah bahagia dengan kesedihan itu. Nikmati momen demi momennya dan terus tetap bersyukur. Sembari kita manfaat ke orang, saling mengingatkan. Kalau orang itu nggak mau diingatkan dan nggak mau dinasihati ya udah gitu, nggak usah dipaksa, karena kita pun juga nggak bisa mengubah orang kayak gitu ya. Jadi ya santai mengalir aja dan biarkan kesadaran itu menuntun jalanmu. Itu ya. Hati-hati pegang gunting. Hati-hati pegang guntingnya. Tak jojo ya teman-teman. Andi AK01. Yang dimaksud menyaksikan pikiran itu gimana Mas? Dengan cara dialihkan ke pikiran lain atau diteruskan memikirkan dengan memperhatikan? Nah, kita bahas saksi. Kalau kita bahas saksi, kita bahas sedikit tentang syahadat, konsep syahadat. Kesaksian itu ada ketika kita mengambil jarak, teman-teman. Kuncinya itu. Aku dapat menyaksikan gunting. Jangan gunting lah ya. Nanti ada awas guntingnya. Nanti aku gunting ya kalian. Oke. Jangan gunting lah. Kita ambil suatu mouse. Mouse ini yang aku beli di Tokopedia. Aku bisa mengamati mouse atau bisa menyaksikan mouse karena aku ada jarak gitu antar mouse. Ada jarak nih, jarak ini loh. Ketika nggak ada jarak nih ya, kan aku nggak bisa ngamatin dong. Coba kamu amatin nih.
Kamu amatin ya mouse-nya ya. Ketika nggak berjarak, kau bisa nggak ngamatin? Nggak bisa. Ini semuanya harus berjarak. Pengamatan itu harus berjarak. Ini harus berjarak nih, nggak boleh gini nih, ya nggak boleh gini ya. Nggak boleh. Pengamatan itu harus berjarak ya. Penyaksian itu harus berjarak. Nah, caranya berjarak gimana? Caranya berjarak dengan kita menganggap sesuatu itu beda dengan kita ya. Contohnya ini ya. Aku bisa mengamati mouse ini karena aku berjarak. Aku bisa menyaksikan mouse ini karena aku berjarak. Aku bisa bersyahadat di depan mouse ini karena aku berjarak. Ya enggak? Nah, dan mouse dan aku ini, aku yang mengamati dan yang diamati itu berbeda gitu. Entitasnya berbeda. Kamu bisa mengamati mouse karena kamu bukan mouse. Ya enggak sih? Kamu bisa mengamati gunting lagi ya teman. Kamu bisa mengamati gunting karena kamu bukan gunting gitu. Ya sederhana itu. Sederhana itu. Kamu bisa mengamati buku karena kamu bukan buku dong. Masa kalau kamu buku nggak bisa diamatin dong. Kayak gitu. Nah terus ketika sesuatu itu sudah dipahami sebagai bukan diri kita, makanya kesaksian itu hadir. Kesaksian itu bisa terjadi. Kayak gitu ya. Bagaimana cara menyaksikan pikiran teman-teman? Kita ambil jarak dengan pikiran. Kita ambil jarak dengan pikiran dan menganggap bahwa pikiran itu bukan diri kita teman-teman. Pikirannya bukan diri kita. Misalkan ini pikiran ya. Mouse ini aku ganti namanya sebagai pikiran ya teman-teman. Ya aku bisa mengamati atau menyaksikan mouse ini karena aku bukan mouse ya. Aku bukan pikiran gitu. Makanya di dalam Toporoso aku selalu memberitahu bahwa kamu itu bukan pikiran, Rek. Kamu itu sesuatu yang lebih dari pikiran gitu. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa aku ini adalah kumpulan ilmu. Aku ini adalah kumpulan pikiran-pikiran yang membentukku hingga sekarang. Padahal enggak gitu. Enggak. Kamu itu bukan pikiran-pikiran itu. Ya seakan-akan kita terikat aja. Karena apa? Karena kita terlalu lama untuk menyadari bahwa sebenarnya aku itu bukan pikiran gitu. Seperti itu ya. Nah itu konsep penyaksian. Sama dengan apa? Sama dengan konsep manunggaling kawula Gusti atau apa ya? Atau yang aku jelasin dengan penjelasannya Cak Nun tadi, bahwa ada 3 level aku berperan. Misalkan ya, pikiran berperan sebagai Prabu ya, misalkan namaku pikiran berperan sebagai Prabu, level pertama. Level kedua, pikiran menjadi Prabu ya, level kedua. Level ketiga, Prabu ya. Pikiran nggak ada ya. Coba kita ganti Prabu itu adalah kesadaran ya. Pikiran berperan sebagai kesadaran, level pertama. Kita menganggap pikiran ini kesadaran nih. Kita terlalu melekat dengan kesadaran, makanya pikiran berperan sebagai kesadaran. Level kedua, pikiran menjadi kesadaran. Jadi antara pikiran dan kesadaran ini mulai lebur, tapi masih ada dua nih, masih ada dualitas pikiran dan kesadaran. Nah, level 3 kesadaran. Nah, kayak gitu. Level 3 itu adalah level tauhid ya, level kesadaran tauhid. Kayak gitu ya. Contoh lagi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah gitu ya. Ini di syahadat. Ketika aku bersaksi, kan kita harus mengambil jarak nih antara kita dan Allah. Karena kalau kita tidak mengambil jarak, kita tidak mengalami proses penyaksian. Nah, syahadat itu sebenarnya ungkapan manunggaling kawula Gusti sama. Ada aku, ada Allah, ada kawula,
ada Gusti. Jadi dimensinya sama antara manunggaling kawula Gusti dengan syahadat gitu. Nah, yang benar apa? Yang dimensi ketiganya apa? Ya Allah gitu. Jadi syahadatnya gini, Allah menyaksikan Allah sendiri dan tiada Allah kecuali Allah gitu. Bingung ya? Ya tiada diri kecuali diri. Tiada kesadaran kecuali kesadaran. Ya itu apa ya? Aku analogikan seperti itu nih, biar mudah dipahami. Karena dimensi kesatuan itu juga dimensi pengalaman gitu. Jadi kita harus mengalami, bukan hanya berteori aja. Seperti itu ya. Nah, Kapits, aku sadar aku tidak bisa memilikinya, tapi aku berpikir aku bisa memilikinya. Iya. Kesadaran itu juga tidak memiliki apa ya, memiliki label. Contoh ya, misalkan Allah itu di agama Islam gitu. Enggak. Allah itu juga ada di mana-mana gitu. Yesus itu ada di agama Kristen gitu. Jadi seakan-akan ketika kita melabeli sesuatu itu menjadi milik suatu kelompok gitu. Padahal sebenarnya itu, kalau kita bahas kesadaran itu milik semuanya gitu. Kesadaran itu bukan milik Islam, bukan milik Kristen, bukan milik Buddha. Kesadaran itu untuk semua orang gitu. Makanya akun ini bernama, ini bukan akun agama, karena kita membahasnya bukan ranah agama. Biarlah akun-akun lain yang membahas agama gitu. Kita membahasnya kesadaran, membahas whole-nya, membahas kesatuannya gitu ya. Mas Hafiz Nugraha, berarti intinya fokus dan berkesadaran yang terus dilatih begitu, Mas Bab. Iya, kebiasaan teman-teman ya. Apa ya? Sebenarnya gini teman-teman ya. Kebiasaan itu kan dari pikiran ya. Iya dong. Kalau kita membiasakan kita pola hidup A, maka kebiasaan kita akan menjadi A gitu. Ya itu, kita harus menunggangi pikiran, kita harus membuat pikiran itu seperti budak kita gitu. Jadi kita bukan melekat ke pikiran, tapi kita hanya terlibat untuk menggunakannya gitu. Makanya nafsu, pikiran kan dari sini. Pikiran kan dari nafsu ya. Nafsu itu dari pikiran, maaf. Nafsu itu dari pikiran ya. Karena nafsu itu adalah eksistensi atau entitas yang berkeinginan. Jadi selalu dari sini, dari pikiran. Nah, nafsu itu enggak dibunuh teman-teman, enggak dilawan, enggak diperangi nafsu itu. Kalau di kesadaran ya, kalau di agama ya jelas diperangi. Kalau kamu perang dengan hawa nafsumu, kamu dapat pahala. Kalau di kesadaran, kamu itu tidak perlu memerangi nafsu, kamu itu tidak perlu melawan nafsu. Ya cukup kamu amati nafsu, cukup kamu saksikan nafsu. Bertemanlah dengan nafsu, karena nafsu adalah dirimu sendiri, adalah dirimu. Ketika kamu sudah berteman dengan nafsu, maka kamu bukanlah budaknya nafsu, tapi kamu yang memperbudak nafsu. Nah, kalau di kejawen ya, kalau di kejawen itu ada istilah sedulur papat gitu ya. Sedulur papat itu nafsu. Ada 4 nafsu di dalam diri manusia gitu, kalau di kejawen. Dan nafsu itu bisa dipanggil gitu ya, katanya ya. Ya bisa, karena kita yang mengendalikan. Kita adalah pancernya. Kalau di Jawa kan ada istilah sedulur papat 5 pancer teman-teman. Kalau yang belum tahu ya, sedulur papat itu 4 saudara, 5-nya itu pancernya atau sumber. Jadi sedulur papat 5 pancer. Nah, kalau di Jawa nih, kalau kita sudah mengenal 4 sedulur kita, maka kita bisa memanggil 4 sedulur kita itu sewaktu-waktu dan bisa melakukan apapun. Contohnya membaca pikiran, membaca apa-apalah yang berkaitan dengan mistik ya. Nah, kalau di kesadaran kan kita nggak bahas mistik ya. Kita membahas sesuatu yang sains dan spiritual. Jadi kalau di kesadaran, kehadiran sedulur papat itu adalah kehadiran keinginan manusia, nafsu-nafsu halus yang ada di dalam manusia, yang itu tidak diperangi.
yang itu hanya dipahami dan dijadikan budak. Kayak gitu ya. Karena kita tuannya, kita nggak boleh kalah ya dengan pikiran kita sendiri. Apakah kesadaran sama dengan nurani, Mas Alif Muhammad? Iya, sama, hampir sama kesadaran dengan nurani. Mas Hafiz Nugraha, pilih doi Mas. Yes. Mas Hafiz ini jomblo ya. Kalau dari virtual begini saya berkesadaran sampai di sana, bisa nggak Mas Prabu? Ya bisa, kamu bisa mengamati aku di lewat sana, lewat sana. Kesadaran itu bisa dilakukan dimanapun teman-teman ya. Nggak hanya di live Toko Rosso, nggak hanya melalui Instagram Toko Rosso ya. Jeruk apa ada satu atau banyak Prabu? Ngopi, wabut Kang. Sebenarnya kesadaran itu apa ya? Kenapa kok banyak orang ya? Ini perlu kita bahas sedikit ya. Kenapa banyak orang yang mempelajari ilmu kesadaran ini itu kayak sulit gitu. Sulit banget, seakan-akan oh ini ilmu paling tertinggi, ini ilmu paling apa ya, paling puncak gitu ya. Seakan-akan itu kayak wah banget gitu. Padahal ya B aja. B aja seriusan. Karena apa? Karena kita memahami kesadaran atau menyangka pikiran, menyangka sesuatu itu pikiran gitu. Bukan kesadaran. Jadi kesadaran, ilmu kesadaran ini atau aku kasih nama ilmu kesadaran nih, atau pelajaran kesadaran. Ilmu kesadaran ini itu tidak bisa dipahami pikiran loh. Pikiran bisa paham, cuman dia tidak bisa mengalami gitu. Yang bisa mengalami itu dirimu atau sesuatu yang aku sebut ingsun, sesuatu yang ada di dalam dirimu. Yang itu sebenarnya satu dengan kamu. Ya pikiran, ya dirimu, ya kesadaran itu satu. Cuman kita harus melepasnya, harus membeda-bedakannya dulu nih, mana kesadaran, mana pikiran, mana. Jadi kita harus beda-bedain lah, mana telur, mana tepung, mana air, mana garam, mana gula. Nah gitu, kita harus pahami dulu nih, harus pahami lingkaran-lingkaran kecil itu, adonan-adonan kecil itu. Nah setelah paham, dicampur menjadi satu, terus menjadi ketuhanan, menjadi manunggal tadi. Jadi nggak ada telur dan tepung, nggak ada kawulo dan gusti, yang ada hanya manunggal tadi. Kayak gitu ya. Ini alasannya kenapa kesadaran itu koyok ya. Seakan-akan itu berat dipahami, karena memang kesadaran itu dibawa bukan dari pikiran, dibawa dari pengalaman. Sedangkan pengalaman itu tidak bisa dijangkau oleh pikiran. Hanya teori dan konsepsi yang bisa dipahami pikiran, sedangkan pengalaman dan kesadaran itu tidak bisa dipahami pikiran. Makanya sebenarnya Toko Rosso hadir ini ya, di setiap postingannya itu ya postingan teori pikiran tentang kesadaran itu sih. Sedangkan kesadaran sendiri itu harus dialami. Hal sama kayak gini loh teman-teman. Apa kita bisa memahami cinta dengan teori cinta? Bisa. Tapi hanya seberapa persen nih pahamnya. Tanpa pengalaman kita tentang cinta, kita tidak akan bisa mengenal cinta itu. Kita tidak akan bisa menyebut itu cinta. Meskipun kamu memfollow akun-akun quote-quote, kutipan-kutipan sufi, kutipan-kutipan cinta, kutipan-kutipan yang asik kalau di-share gitu ya. Tapi sebenarnya itu hanyalah teori pikiran. Karena cinta tidak seperti itu. Kan ada apa ya? Ada postingan Toko Rosso ya yang membahas cinta sedikit ya kemarin, bahwa cinta itu nggak ada yang buta ya. Yang
selain cinta itu buta, sedangkan cinta itu hanya cinta yang memiliki mata, gitu katanya. Kata postingan Toporoso ini. Terus banyak yang bingung nih, kenapa ya? Kenapa kok cinta buta itu adalah istilah yang kurang tepat di kesadaran? Ya karena kebutaan itu hadir di sini, di pikiran. Cinta buta itu kayak gimana sih teman-teman? Cinta buta itu ketika kita melekat ke sesuatu. Aku cinta nih sama mouse ini. Aku cinta nih, aku cium-cium nih, aku cium-cium. Buta, aku cinta buta dengan mouse ini. Sebenarnya kan yang buta kan pikiranku. Aku terlalu melekat dengan mouse ini. Sebenarnya tidak ada cinta yang patah. Yang ada hanyalah pikiran-pikiran yang patah. Sebenarnya tidak ada jatuh cinta, yang ada adalah jatuh pikiran. Sebenarnya tidak ada kebutaan dalam cinta. Tidak ada istilah cinta buta, yang ada hanyalah pikiran buta. Karena cinta tidak seperti itu loh. Nah, orang yang sudah mengalami cinta atau istilah cinta buta itu, terus dia sharing nih. Sharing ya dalam bentuk pikiran dong. Kita berkomunikasi itu dalam bentuk pikiran, teman-teman. Aku menyusun kata A, B, C, D hingga kata-kata itu indah untuk dibaca itu menggunakan pikiran. Tapi aku yang mengendalikan pikiran nih, bukan pikiran yang mengendalikanku untuk menulis, tapi aku yang mengendalikan pikiran untuk menulis. Itu bedanya orang berkesadaran sama enggak gitu. Jadi dia yang mengendalikan gitu. Dia yang menyadari. Nah, kembali lagi nih ke tadi nih, bahwa pikiran itu hanya pikiran yang buta gitu. Cinta itu enggak buta, teman-teman. Serius, cinta itu enggak buta. Hanya pikiran yang buta. Nah, untuk memahami cinta, itu kita perlu apa? Kita perlu pikiran. Kenapa? Kenapa kok kita perlu pikiran dalam memahami cinta? Ya karena mau dari metode apa lagi selain pikiran? Kan manusia itu diciptakan dengan akal sehat, dengan pikiran. Ya bedanya kita dengan hewan kan itu, bedanya kita dengan tumbuhan kan itu. Hanya manusialah yang memahami kesadaran secara utuh, teman-teman. Hewan dan tumbuhan dan semuanya yang selain manusia itu tidak utuh dalam memahami kesadaran, karena dia tidak memiliki entitas bernama pikiran. Jadi cinta dapat dipahami melalui pikiran, tapi cinta itu bukan pikiran. Kayak gitu ya. Hanya pikiran yang jatuh. Cinta tidak akan jatuh. Hanya pikiran yang buta. Cinta tidak akan buta. Hanya cinta yang memiliki mata. Di luar cinta semuanya buta. Malam Mas Prabu, kesadaran itu rasanya seperti apa? Apakah tenang, hampa, atau memang tak terasa terucap oleh kata? Dari Mas Fahmi. Itu efek ya teman-teman. Efek dari kesadaran. Efeknya itu terasanya itu di dalam, lebih tenang aja. Itu efek ya teman-teman. Itu bukan sebuah tujuan. Tujuannya nggak ada. Kesadaran itu nggak ada tujuan. Ini pasti ada yang bingung nih. Nah, kenapa kok kesadaran nggak ada tujuan? Karena tujuan itu adalah konsep pikiran. Kembali lagi ya, kita harus membedakan antara pikiran dengan kesadaran. Tujuan itu tercipta karena kita itu melekat ke sesuatu. Akhirnya kita ingin menggapai sesuatu itu, tapi kita harus melangkah bertujuan. Ya apa ya, kalau boleh diomong seperti itu ya, mungkin bingung ya, karena memang bahasa itu selalu mematikan kesadaran, teman-teman. Bahasa itu selalu mematikan cinta. Bahasa itu selalu mematikan Tuhan. Bahasa itu selalu mematikan Allah, mematikan Buddha, mematikan apapun bahasanya. Bahasa maha bijak,
itu juga akan mematikan Allah, karena engkau akan tidak paham bahwa ada Allah yang maha tidak bijak gitu. Jadi kesadaran itu sorry. Jadi bahasa itu selalu memilih tuh, selalu mengkotak-kotakkan. Itu yang apa ya? Yang kalau menurut kesadaran sendiri, ilmu kesadaran sendiri, bahwa tujuan itu memang ranahnya pikiran, bukan ranah kesadaran. Bang, saya followers baru nanya manunggaling kawula Gusti sesi sinar dan al-halaj bedanya apa? Tadi sudah dibahas sih, Mbak Bella Puja Bangsa. Ini Mbak atau itu ya? Mbak atau Mas ya? Tadi sudah dibahas, sebenarnya sudah dibahas. Yang pada intinya manunggaling kawula Gusti itu adalah sebuah proses manunggal, bukan manunggalnya, karena masih ada kawula dan Gusti. Mungkin live ini bisa itu ya, mungkin tak share di YouTube ya teman-teman ya, tak share di YouTube ya, biar teman-teman yang ketinggalan itu bisa itu ya, bisa paham. Hakikat khusyuk itu apa ya? Hakikat khusyuk itu kalau nggak ada pikiran, kita khusyuk kepada diri kita sendiri, seperti terikat oleh sesuatu yang bukan milik kita ya Mas Fly Info. Seperti terikat oleh sesuatu yang bukan milik kita. Nggak terikat sih, apapun sesuatunya nggak terikat. Ini juga membingungkan teman-teman. Inilah paradoksnya, ini faktanya, ini fakta menyakitkannya, bahwa kesadaran itu tidak terikat. Kesadaran itu adalah fenomena kita tidak terikat oleh apapun. Fakta menyakitkannya bahwa ketika kita bertujuan untuk tidak terikat, kita masih terikat. Terikat oleh apa? Terikat oleh tujuan tidak terikat. Paham nggak maksudnya? Jadi ketika kesadaran berkata kita harus tidak terikat dan kita bertujuan untuk tidak terikat, maka sejatinya kita terikat oleh yang tidak terikat. Tujuan yang tidak terikat itu tadi, kayak gitu. Jadi semuanya terikat gitu. Jadi harus memahami satu-satu terikatnya itu apa gitu. Nek penyakitnya bingung yo, obatnya apa Mas? Obatnya ngopi aja, merokokan, nikmati aja, santai. Bingung nggak ada yang salah bos. Mas, hakikatnya waktu sholat itu kapan ya? Niko Putra. Wah, kalau waktu sholat itu udah banyak dibahas ya. Hakikatnya itu setiap waktu, karena setiap waktu kita sejatinya sudah sholat. Kita wudunya air panguripan ini, air yang tidak terlihat ini. Munculnya kesadaran itu karena dikasih oleh Allah atau mencari sendiri Mas? Kamu Allah yang mana dulu nih? Kalau kita membahas Allah ini harus kita persepsikan Allah yang mana. Mungkin kamu bisa melihat di YouTube Toporoso dulu tentang bedanya Tuhan dan ketuhanan, agar tidak salah memahami Allah yang mana. Tapi kalau menurutku itu kesadaran itu datangnya dari Gusti Allah, bukan Allah itu ya, Allah sosok ya. Tapi Allah yang kualitas ini, yang semesta, melingkupi semesta ini. Dan kamu pun termasuk gitu loh. Jadi kalau ada pertanyaan dikasih oleh Allah atau mencari sendiri, ini juga membingungkan kesadaran. Karena ketika aku ngomong dikasih oleh Allah, nah dirimu bukan Allah memang gitu loh. Makanya aku tanya Allah yang mana. Ketika aku ngomong mencari sendiri, berarti Prabu tidak memperhatikan entitas bernama Allah. Berarti Prabu tidak memperhatikan adanya Allah. Ya enggak gitu. Karena Allah pun ya diri kita gitu. Semesta ini ya diri kita gitu. Jadi munculnya kesadaran itu ya pilih salah satu. Jawabannya mau dikasih Allah, yang notabene Allah juga diri kita, atau mau mencari sendiri yang juga diri kita itu juga semesta Allah ini.
Bingung ya? Ya ini membingungkan memang. Banyak paradoks teman-teman. Karena pikiran nggak bisa memahami. Pikiran nggak bisa memahami. Selama ini kita memahami sesuatu itu lewat sini, lewat pikiran. Kita nggak bisa nggak bisa santai untuk melewati kotak-kotak yang ada di sini. Sedari tadi teman-teman, Prabu menjelaskan atau menyebutkan Allah seakan-akan mengejek Allah, mengejek agama dan sebagainya. Itu kan kalian berjalan di depan kotak-kotak bernama agama, kotak-kotak bernama Allah, kotak-kotak bernama Yesus di sini, kotak-kotak bernama Buddha, kotak-kotak bernama Krishna, macam-macam kotaknya ini. Ya, pikiran itu selalu terikat dengan kotak-kotak ini. Nah, kesadaran itu jalan santai. Jalan santai melewati kotak-kotak pikiran. Yang kamu cuma noleh aja, oh gitu aja gitu. Oh ini kotak A, oh ini kotak B, tanpa harus mengikat itu. Tanpa harus terikat dengan kotak-kotak yang di sini. Jadi misalkan, oh enggak, aku enggak mau. Ini ajaran sesat gitu ya misalkan. Aku mencintai kotak bernama agama di sini, atau aku mencintai kotak bernama Budi, aku mencintai kotak bernama kesadaran atau tauhid atau tasawuf dan sebagainya. Pokoknya ada kotak di sini. Aku sangat mencintai ini dan aku menghancurkan semuanya. Ketika ada orang yang memasuki kotak yang tidak sama denganku, maka aku menganggapnya tidak benar. Kayak gitu kan? Konsep pikirannya kayak gitu, kerja pikiran kayak gitu. Jadi kita diajak duduk di samping kotak dan memeluk kotak pikiran itu, yang bernama agama mungkin, yang bernama Tuhan mungkin, yang bernama apapun itu. Sedangkan kesadaran ya, kita nggak memeluk kotak itu, kita hanya jalan di depannya itu. Kita hanya jalan, oh iya, gitu aja ya. Jalan sambil rokokan, nikmatin, oke, gitu aja. Kesadaran itu sesimpel itu teman-teman. Kesadaran sesimpel itu. Berat kenapa ilmu kesadaran ini berat? Ya karena kita terlalu terikat dengan kotak-kotak yang ada di sini. Kamu itu bukan kotak teman-teman, kamu itu yang berjalan, bukan kotak. Makanya di awal live, mungkin yang ketinggalan live-nya, kita membahas sedikit konsep syahadat. Nanti kita akan share ini di YouTube lah ya, biar banyak yang tahu juga. Ketika kita melakukan pengamatan atau penyaksian, itu kita membutuhkan jarak. Kita bisa menyaksikan sesuatu yang bukan diri kita. Ya, kita bisa menyaksikan kotak-kotak di dalam pikiran kita ya karena kita bukan kotak-kotak itu. Kita bukan kotak-kotak itu. Seperti itu ya. Mas Prabu, buku apa yang kamu baca sampai pemahamanmu luar biasa? Buku apa ya? Kebanyakan buku aku jual di Toporoso. Jadi buku-buku yang aku jual di Tokopedia Toporoso itu rata-rata buku yang pernah aku baca, Tapi teman-teman, buku ini juga pikiran. Buku yang ada di toko-toko buku itu juga pemikiran-pemikiran. Kita bisa membacanya, kita bisa menggunakan pikiran-pikiran yang ada di dalam buku ini. Tapi buku sejatinya di mana itu? Buku sejatinya ya ada di sini. Ada di diri kita ya. Ada buku atau kitab yang tidak terlihat ya. Ada kitab yang bagiku kitab inilah yang sebenarnya kitab gitu. Kitab-kitab di luar sana itu bukan kitab. Itu hanyalah metode untuk menyampaikan saja. Jadi dulu itu guruku itu pernah ngomong,
Al-Quran yang tertulis, kitab Injil pun, Weda, Bhagavad Gita, semuanya itu omong kosong. Semuanya itu bukan kitab. Kitab yang sebenarnya itu ada di sini. Sambil guruku nepuk-nepuk dadanya. Ada di sini kitab. Kitab yang sebenarnya. Al-Quran yang sebenarnya ada di sini. Injil yang sebenarnya ada di sini. Aku lihatnya itu, wow. Gendeng wong iki. Aku cuma iso ngomong edan wong iki. Gila gitu. Ya karena apa ya teman-teman ya? Gini ya teman-teman ya. Sebenarnya kita hidup itu kita nyari apa sih gitu? Kita nyari apa sih? Hidup itu kita nyari apa gitu? Coba kita pikir, kita renungkan mungkin di sini saat ini ada 30 orang ya. Coba kita renungkan lah, kita hidup itu buat apa sih? Untuk apa itu kita hidup? Sadar gak sih kalau kita hidup itu hanya untuk mencari diri kita? Hanya mencari diri kita. Karena kita lupa sedari awal. Kenapa kita mencari diri kita? Karena kita lupa. Bukan kita kehilangan loh ya. Karena pada dasarnya kita itu sudah ada. Diri kita itu sudah ada. Brojol brot gitu ya. Bayi gitu ya. Itu diri kita ya. Dengan lapisan-lapisannya itu diri kita. Cuman lambat laun memang masyarakat, dogma agama, terus doktrin-doktrin apa itu masuk sehingga kita lupa gitu. Lupa keberadaan diri kita. Lu kok pegang gunting ya? Kayak takbir gitu. Oke, aku nggak pegang gunting ya. Ya kayak gitu. Ini lupa gitu. Aku sebutnya lupa karena apa? Karena sesuatu itu sudah ada, cuman kita itu kayak lupa aja ya. Kayak kita tidur gitu loh. Kalau kata itu ya Rajneesh ya. Rajneesh ini adalah salah satu tokoh spiritual di India yang dikenal sebagai Osho. Osho ini pernah ngomong bahwa apa tadi? Aku ngomong apa ya? Osho ini pernah ngomong bahwa sebenarnya apa tadi? Aku lupa. Ya, aku ingat lagi dong. Tadi bahas apa ya? Oh, bahas pikiran ya, Oh, bahas diri ingat ya. Sorry. Aku blank terus ingat lagi. Osho itu pernah ngomong bahwa semua manusia itu sejatinya tertidur. Kenapa kok tertidur? Karena dia belum menemukan ingatan. Ia hanya hidup di dalam mimpi. Jadi kamu itu mimpi kalau kamu itu jadi karyawan. Kamu lagi mimpi kalau kamu itu sedang makan. Kamu lagi mimpi kalau kamu sedang lihat live Topo Rosso ini. Mimpi. Kalau kata Osho. Iya, pada dasarnya iya gitu. Pada dasarnya iya. Sebenarnya kesadaran ini apa ya? Tujuannya itu mengingat aja, mengingat bahwa kita itu ada, sudah ada dari awal. Terus kenapa? Apa yang harus kita cari lagi? Kembali ke pertanyaan awal ya. Sebenarnya apa sih yang kita cari gitu? Apa yang kita cari? Apa yang dalam hidup ini apa sih teman-teman? Yang kita cari itu apa ya? Selain kita mencari diri kita sendiri, kita bekerja ya. Kita mencari entah itu pengakuan dari atasan, kita mencari duit, kita mencari macam-macam. Dan pencarian itu bagus teman-teman. Itu untuk hiasan dunia aja. Perhiasan dunianya seperti itu. Tapi kan ada dunia selain itu. Ada yang ada di sini loh teman-teman.
Jadi gini loh teman-teman, kita itu sibuk mencari, semuanya dicari, termasuk ilmu kesadaran ini kita sibuk sekali. Tanpa sadar kita lupa kepada siapa pencarinya. Kita lupa kepada diri yang si pencari ini, kita lupa. Kita terlalu fokus mencari, akhirnya kita lupa sama si pencarinya. Itu kan aneh itu ya. Ya aku juga baru sadar kira-kira beberapa tahun yang lalu memang, bahwa ternyata lupa kita terus mencari sana sini tapi kita lupa diri kita sendiri. Wow, itu hal, kalau menurutku hal paling bangsat gitu. Hal paling bajingan yang pernah manusia lakukan adalah dia lupa dengan dirinya dan sibuk mencari di luar dirinya. Itu menurutku ya menurutku lagi ya, itu hal yang itu yang membuat kita tertidur terus gitu teman-teman. Makanya kesadaran itu, ayo kita awake gitu. Awake itu artinya bangun, kita awakening. Ada istilah spiritual awakening ya, adalah kebangkitan spiritual. Kebangkitan itu bangun ya. Kita bangun, kita menjadi bangun, akhirnya kita bangkit, kita bisa melihat ya. Yang tadinya kita menganggap cinta itu buta, oh ternyata pikiran yang buta. Selama ini mata cinta kita tertutup ya. Tidur, ketika buka, oh ternyata hanya cinta ya yang memiliki mata. Yang tadinya aku pikir cinta itu ternyata bukan cinta, itu hanya pikiran-pikiran, hanya kebutaan kotak yang bernama pikiran. Gitu ya. Kayak kuliah 2 SKS mas. Apa sampean dosen filsafat? Waduh. Enggak ya, aku loh bukan lulusan filsafat teman-teman, serius. Jadi kalau kamu tanya aku filsuf itu, aku ya nggak terlalu paham banget sejarah mereka ya. Tapi lambat laun teman-teman ya, ketika kita memahami, setiap hari kita memahami diri kita akan menjadi filsuf pada akhirnya. Pembahasannya muter-muter terus mas. Iyalah, sulit untuk membahas kesadaran nih coy. Pakai genjutsu ya mas. Kenjutsunya itu ya, yang di postingan Toboroso ya. Kakean cinta jadi koyok macet dong. Walah. Semangat terus Kang Mas membangun konten. Oke, siap. Apalagi ya? Ada yang bertanya lagi ya? Ini banyak sebenarnya pertanyaannya. Cuman sebenarnya aku menjawabnya tergantung mood ya. Emang anjing Prabu ini. Menjawabnya tergantung mood. Ini, jadi di dalam kesadaran semua sama ya mas, tidak ada benar dan salah, tidak ada pahala dosa. Iya semua sama. Tapi dalam kesadaran ya teman-teman, bukan kita gini. Di dalam Toboroso ini ya, ini mungkin untuk followers baru ya, kita punya 2 pandangan. Yang pertama mata di luar, pandangan kita untuk keluar, terus mata yang ada di dalam atau pandangan kita yang dari dalam. Yang dari luar biarlah di luar. Yang dari luar biarlah di luar. Seks bebas itu buruk, biarlah itu buruk teman-teman. Biarlah itu buruk. Korupsi itu buruk, biarlah itu buruk. Mencuri itu buruk, biarlah itu buruk. Biarlah itu buruk. Ibadah sholat itu baik, biarlah itu baik.
membantu orang, menolong orang, berbakti kepada orang tua dan sebagainya, biarlah itu baik. Biar aja, nggak usah diubah. Yang diubah apa? Kemelekatannya ada di dalam, itu aja. Kita tidak melekat kepada baiknya, kita tidak melekat kepada buruknya, kita hanya memandang sebagai eksistensi aja. Kita tetap berbuat baik tetap gitu loh. Bukannya orang kesadaran itu melupakan hal baik ya, dan melegalkan atau menghalalkan hal-hal buruk terjadi, enggak. Justru semakin kita tahu kesadaran, semakin kita sadar bahwa kita harus bermanfaat ke yang lain. Itu yang apa ya? Ya garis besarnya, garis tujuannya. Ya kalau memang kita punya tujuan ya, kalau memang kesadaran dikatakan butuh tujuan lah, itu tujuannya untuk memandang sesuatu yang dari dalam agar tidak melekat. Wes, itu aja tujuannya. Dari tadi kan pernyataan Prabu kan membingungkan ya, ini tidak ada tujuan, itu tidak ada tujuan dan sebagainya. Ya udah itu aja tujuannya. Ya udah itu aja tujuannya. Aku ngalah ya, itu aja tujuannya ya, kayak gitu. Oke ya. Oke. Jam berapa ini? Jam 10 ya? Ini. Dari Sandi, apakah orang gila itu malah menyaksikan, soalnya dia tidak dikendalikan pikiran? Gini Sandi ya, bedanya orang berkesadaran dengan orang gila. Itu memang orang gila tidak dikendalikan pikiran, dan orang berkesadaran pun tidak dikendalikan pikiran. Tapi yang membedakan ini, apakah orang gila itu sadar bahwa dia tidak dikendalikan pikiran? Sadar nggak dia? Apakah dia hanya berjalan aja alamiah, kayak nggak ada pikiran gitu? Dia sama seperti hewan mungkin, sama seperti tumbuhan mungkin. Karena gini, potensi kesadaran terbesar itu ada di manusia. Karena manusia itu bisa mengamati apa ya? Mengamati pikiran. Ayam itu, apakah ayam sadar bahwa dia makan? Ketika ada ya ayam ya, ayam makan. Ini misalkan ayam teman. Ini ayam, dia makan ini. Apakah ayam ini sadar bahwa dia sedang makan? Apakah dia menyadari itu? Kan enggak itu. Manusia yang bisa menyadari itu. Manusia makan, dia pun bisa menyadari bahwa dia sedang makan. Kayak gitu. Itu bedanya apa ya? Bedanya orang gila sama orang enggak ya. Kayak gitu. Tadi bahas Durpapa Ilmu Pancer, gimana dengan Ruhul Kudus? Wah, ini istilah juga ya. Istilah ini itu digunakan untuk beberapa orang yang memang mempelajari istilah itu. Kalau bagiku itu nggak mau ambil ribet dengan istilahnya. Ruhul Kudus ya kita, sedulur papat ya kita ya. Jadi kesatuan, konsep kesatuan itu ada ya. Tapi memang kita ini terbagi menjadi banyak ya. Di dalam kita ini ada kita kecil. Kalau di postingan Toporoso kan ada lapisan aku itu ya. Lapisan aku tubuh, lapisan aku emosi, lapisan aku aura, lapisan macam-macam. Sebenarnya semua lapisan itu aku ya. Tidak ada yang tidak aku ya. Jadi ya tadi membahas Sudur Papa, terus gimana Sudur Papa Lima Pancer, gimana dengan Ruhul Kudus ya sama. Ruhul Kudus itu pun juga kita, bagian dari diri kita. Tugasnya apa? Per sedulur papat, per pancernya, per Ruhul Kudusnya, ya itu browsing lah, banyak lah.
Google itu lebih pinter berteori daripada Prabu. Prabu ini cuman kan sharing aja, sharing pengetahuan. Dari pengetahuan untuk dipraktekkan ya, bukan untuk diteorikan. Kayak gitu ya. Bagaimana cara mempertahankan kesadaran saat menghadapi suatu masalah yang membuat emosi? Misalnya apa nih? Nggak ada misalnya. Ya tetap ya teman-teman ya. Gini nih. Pelatih sepak bola nih. Karena kan ini kan berita hangatnya Cristiano Ronaldo ini pindah nih dari Juve ke MU. GGMU yang mana GGMU nih? Pelatih sepak bola itu kan yang mengarahkan orang-orang nih, mengarahkan orang bukan orang-orang ya, masa penonton juga diarahkan, yang mengarahkan pemainnya. Oh kamu jaga sana, kamu jaga situ ya, kamu defend yang rapat, kamu gini. Kenapa pelatih itu tahu? Seakan pelatih itu maha tahu. Seakan pelatih di lapangan itu kayak tahu semuanya. Karena apa? Karena dia menyaksikan pertandingan itu. Pemainnya nggak tahu, pemainnya nggak bisa mengatur. Karena dia fokus ke bolanya. Sedangkan pelatihnya bisa mengamati semuanya. Gitu ya. Itu lapis pertama. Lapis keduanya penonton, pemain bola yang terikat dengan bola. Atau gini deh, Messi yang terikat dengan bola itu tidak cerdas mengamati secerdas pelatih yang mengamati bola ini. Pelatih yang mengamati bola ini tidak secerdas siapa penonton yang mengamati pertandingan keseluruhannya. Kadang-kadang ya komentar penonton itu lebih pointer ini. Lebih kayak tahu banget ini daripada pelatih. Karena apa? Karena dia mengambil jaraknya semakin jauh, lapisannya semakin jauh. Ya sama seperti yang postingan Toporoso share itu tentang lapisan manusia itu, ada 7 lapisan manusia itu. Semakin kita bisa menjadi lapisan yang ke-5, mungkin yang ke-6, yang ke-7, ya semakin kita bisa mengamati semuanya, semakin kita cerdas dalam menjalani. Sebenarnya gini teman-teman ya, kesadaran ini bukan untuk diperdebatkan. Ya kesadaran ini hanya untuk mengalir aja. Kita tidak bisa mengumpulkan ilmu kesadaran lalu kita debatkan dengan ilmu lain. Karena ini pengalaman, kembali lagi kepada pengalaman, muter terus aja. Ya memang kayak gitu. Emang ada apa lagi? Apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan untuk mempelajari kesadaran selain kita sadar dan menjadi ingat dengan diri kita? Itu aja. Intinya itu aja. Langkah awal untuk menjadi manusia berkesadaran, adakah rekomendasi bukunya? Buku-bukunya sudah ada sih di Tokopedia atau Poroso ya. Buku-buku yang pernah aku baca. Terus kalian juga membaca buku-buku Osho, buku-buku karya Osho ya. Jadi mungkin kalian bisa browsing di internet ya. Buku karya Osho itu juga membahas kesadaran. Terus buku karya David Hawkins, ini bukunya David Hawkins. Ini juga pakar kesadaran. Jadi ada 3 di Tokopedia atau Poroso ada sih 3 buku ini. Beli 3 lebih murah daripada beli satu. Ini terus buku-buku ya macam-macam sih sebenarnya, buku-buku kesadaran itu.
Tapi yang enak dibahas, enak dibaca itu buku-bukunya Dr. Hawkins, David Hawkins, sama bukunya Osho. Itu sih. Maaf mas, tanya lagi, apakah setelah masuk ke level kesadaran atau Tuhan itu kita merasa kesadaran atau Tuhan itu kita merasakan rasa yang lebih baik dari dunia dan seisinya? Nggak dijawab nggak apa-apa mas, kalau tidak mood dan tidak menarik. Kenapa sih ya aku men-skip banyak pertanyaan itu teman-teman? Karena ya apa ya, banyak pertanyaan yang memang itu akan dijawab dengan waktu. Biarlah waktu yang menjawab, nggak harus sekarang ya. Jadi aku alamiah aja membaca oh ini ada gitu, alamiah, tanpa berpikir ini A ini B gitu. Nah kalau apa rasanya ya gimana ya cara mendeskripsikan rasanya ketika kesadaran itu hadir. Mungkin rasanya sama ketika Resi Wisrawa. Kalian tahu nggak Resi Wisrawa ini? Ada di sini di buku Sastro Jendro. Nah di buku Sastro Jendro ini sebenarnya serat Sastro Jendro ini dari zaman dulu sebenarnya. Tapi ini ditulis oleh Pak Setyo. Ditulis ulang oleh Pak Setyo. Diceritakan. Jadi di dalam Sastro Jendro ini itu Resi Wiswara dengan Dewi Suksesi atau suksesi ya, suksesi kayak pemilu aja ya, teman-teman ya. Nah itu mengibaratkan seakan-akan itu benda-benda di sekitar ruangan itu terbang, gemuruh. Rasanya itu seperti dunia itu berputar, gemuruh. Saking hebatnya ilmu Sastro Jendro. Ya kalau diibaratin di sini ya, saking hebatnya ilmu Sastro Jendro. Ya sama sebenarnya sama. Saking hebatnya ilmu makrifat misal, itu dunia bergemuruh kalau kesadaran itu datang. Atau sama seperti ilmu tantra misal, terus ilmu apa lagi? Ya, macam-macam. Itu rasa kesadarannya itu seakan apa ya? Ya apa ya? Gak bisa dideskripsikan teman-teman ya. Ya kalau di dalam Sastro Jendro ini diibaratin benda-benda terbang, terus seakan semesta itu terlipat-lipat gitu. Ya itu saking nggak bisa dijelasinnya ya. Jadi merasa seperti itu. Gua udah merasa memiliki kesadaran, tapi masih sering negatif, gerusa-gerusu emosian. Kesadaranmu kayak gimana gitu? Kesadaran itu tidak melekat dengan emosi-emosi dan pikiran-pikiran negatif. Gini sih, cirinya gini teman-teman. Ketika kamu negatif, kamu emosi, wah, mangkel dengan orang itu. Mangkel itu tetap ada teman-teman. Kamu kira orang kesadaran itu tidak bisa marah? Itu bisa marah dong. Orang kesadaran itu bisa marah. Nabi Muhammad bisa marah, bisa. Buddha bisa marah, bisa. Marah itu nggak apa-apa. Gitu. Kan di dalam kesadarannya nggak ada lawan. Marah, gelisah, sedih itu bukan lawan. Itu ada ya sebagai eksistensi rasa aja. Jadi ketika marah nih ya, marah terus ya. Nah, bedanya marah orang biasa dengan marah orang berkesadaran itu gini. Marah orang biasa itu dia marah nih, dia mukul orang dan sebagainya, atau dia ngomong kotor lah, ngomong jancuk lah ya, misalnya kita ibaratin jancuk ya. Orang biasa kalau marah ngomong jancuk ya. Orang kesadaran marah ya juga bisa ngomong jancuk, tapi jancuknya itu berbeda.
Dimensi jancuknya itu berbeda, teman-teman. Jancuknya yang diutarakan orang biasa, ini maaf ya, Prabu mengkotakkan orang biasa dan orang kesadaran. Maksudnya biar mudah aja ya. Padahal ya sama aja semuanya. Jancuknya orang biasa dengan jancuknya orang berkesadaran itu beda ya. Jadi jancuknya orang biasa itu dia melekat dengan kata jancuk. Seakan-akan ketika jancuk itu keluar, dia pun juga ikut keluar. Energinya ikut keluar semuanya. Ketika jancuk itu keluar atau terucap, dia juga mengeluarkan energi yang keluar juga. Dia melekat dengan kata jancuk itu. Sehingga ketika kata jancuk itu menghancurkan orang yang sedang kita ajak bicara, kita pun juga ikut hancur bersama kata-kata jancuk dan orang yang kita hancurkan. Kita melekat karena kita nempel dengan kata jancuk. Ketika jancuk pergi ke sana, maka kita akan ke sana. Ketika jancuk itu kita utarakan sebagai omongan balas dendam, ya kita akan balas dendam. Dimensinya akan mengikut gitu. Jangan jancuk lah ya, karena di Surabaya itu kan kata jancuk itu kan ungkapan sayang. Itu aja lah, tai lah atau bajingan, bangsat. Ngomong bangsat gitu. Ini kita melekat dengan kata bangsat itu. Nah, bedanya orang yang orang kesadaran nih, orang kesadaran tidak melekat gitu. Bangsat ya bangsat. Ada feeling yang kayak ya marah sih, emang marah gitu. Cuman ya udah gitu. Kamu bisa mengamati marahmu. Iya serius, kamu bisa mengamati marahmu. Jadi kamu kayak pelatih gitu loh. Bangsat itu kan marah ya. Ada pemain yang marah, pelatihnya ya ngamatin, walaupun pelatihnya ikut mangkel. Loh pemainku itu rek, pemainku kok dipukul sama pemain lain, kan marah pelatih. Tapi dia mengamati loh. Dia mengamati bahwa lambat laun emosinya pelatih ya, itu lebih bisa dikendalikan dengan emosinya pemain yang ada di lapangan. Soalnya pemain yang ada di lapangan itu melekat dengan pertandingan, sedangkan pelatih itu mengambil jarak dengan pertandingan itu. Makanya dia tidak melekat. Apalagi penonton. Nah, penonton fans misalnya. Mungkin penonton fansnya klub, salah satu klub itu ya melekat dengan klub itu. Tapi coba kamu melihat pertandingan sepak bola yang tim bertanding, dua tim itu yang bertanding itu tidak kamu jago, kamu tidak melekat bahwa tim ini harus menang nih. Spanyol harus menang nih. Aku benci Itali. MU harus menang nih. Aku benci Manchester City. Real Madrid harus menang nih. Aku benci Barcelona. Kayak gitu loh teman-teman. Nah, ketika kita menjadi penonton seperti itu ya kita melekat dong. Ketika Barcelona kalah ya kita anjing, kalah 4-0 sama Real Madrid. Emang bangsat boleh. Ada gregetnya itu ya. Ada gregetnya ya. Tapi kalau kamu fansnya Chelsea ya, melihat, atau fansnya Manchester United, fansnya MU melihat Barca dan Madrid adu di El Clasico, ya kamu melihat aja. Barca menang ya udah, Barca kalah ya udah. Real Madrid menang ya udah, Real Madrid kalah ya udah. Iya enggak sih? Karena kamu tidak melekat, tidak terikat. Sama dengan emosi, sama dengan pikiran-pikiran negatif, sama dengan gelisah. Ketika aku fans MU ya, kalau Real Madrid gol ke gawang Barcelona, aku juga menyorak loh. Meskipun aku bukan kubu keduanya ya. Aku sebagai pengamat, tapi aku ikut menyorak, oh gol rek, ikut seneng gitu loh. Tapi di samping sisi aku juga ikut sedih loh. Iya rek sakno yo, kasihan yo Barcelona kemasukan bola dari Real Madrid. Tapi aku seneng golnya, bagus. Tapi yo kasihan yo Messi yo. Misalkan Messi masih ada di sana ya. Kasihan ya Ter Stegen ya, kipernya itu. Kita bisa ekspresi,
Orang kesadaran itu bisa marah, bisa gelisah, bisa cemburu, bisa overthinking, bisa apapun itu, tapi kita tidak mengambil itu sebagai sesuatu yang terikat. Itu bedanya orang kesadaran dengan orang yang tidak. Seperti itu ya. Semua pada ya udah pada waktunya. Ya udah itu ya teman-teman ya. Semua pada ya udah pada waktunya ini ya. Kita akhiri ya. Ada komen ya, Moses ya. Semua ya udah pada waktunya ya. Jadi saya akan menutup IG live ini karena semua ya udah pada waktunya. Itu ya teman-teman ya. Jadi pada intinya ini kesimpulan terakhir ya, bahwa apa sih Prabu? Kesadaran itu apa sih? Kamu dabrus apa sih? Toporoso ini apa sih Prabu? Ya itu loh, mengajarimu bahwa tidak terikat. Itu aja. Dan mengingat dirimu siapa. Udah, itu aja. Kalau kamu ngebet banget, apa tujuannya kesadaran? Situlah. Anggaplah itu sebagai tujuan. Anggaplah tidak terikat itu sebagai tujuan lah. Anggaplah itulah, nggak apa-apa wis. Daripada bingung-bingung jelasin ya, muter-muter sana sini. Itu aja lah. Anggaplah bahwa kita belajar di sini itu bahwa kita belajar untuk tidak terikat dan waspada dengan diri kita, ingat dengan diri kita. Wis itu aja. Dan jangan lupa enjoy your life. Selalu bersyukur, terus manfaat ke orang dan sebagainya. Itu misinya sih. Rahmatan lil alamin kan ada di situ ya, rasa kasih sayang dan sebagainya. Oke ya, ini mungkin aku share di mana nih enaknya, di YouTube atau di IG live ya? Di YouTube aja ya, di YouTube aja ya. Nanti aku share, untuk yang ketinggalan nanti bisa dilihat di sana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya, maaf banget kalau Prabu ada salah kata ya, namanya juga manusia ya, walaupun Prabu dianggap sudah sadar, tapi pun ya Prabu juga punya salah banyak. Jadi ya tapi tetap aja Prabu nggak terlalu terikat dengan itu. Jadi ya ayo kita belajar untuk tidak terikat, dan akan tumbuh mawar-mawar kemanfaatan untuk orang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semesta, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Terima kasih yang sudah menonton.